Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah pengantar akuntansi. Kali ini akan membahas mengenai persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi. Ya, dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan menetapkan persamaan akuntansi. Juga mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana mencatat transaksi bisnis dalam persamaan akuntansi. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan keuangan perusahaan. Nah, berawal dari persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi terdiri dari aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Aset atau aktiva atau juga harta, ya. Nah, aset ini adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan atau harta yang dimiliki perusahaan. Kemudian kewajiban adalah hak dari kreditor mencerminkan utang perusahaan, atau kewajiban ini adalah utang yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Kemudian ekuitas pemilik ini adalah hak dari pemilik atau modal yang dimiliki oleh pemilik. Jadi persamaan akuntansi sama dengan aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Nah, sebenarnya aset ini ada macamnya, ya. Aset itu ada aset tetap dan aset lancar. Bedanya kalau aset lancar ini adalah yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun atau kurang dari 1 periode akuntansi. Contohnya ada kas, ada piutang, ada persediaan, kemudian ada perlengkapan dan lain sebagainya. Kemudian kalau aset tidak tetap atau aset tetap, tadi aset lancar atau aset tetap, aset lancar atau aset tidak tetap. Kemudian kalau aset tetap itu yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Misalnya peralatan, ya, atau ada gedung, ada rumah, kemudian ada kendaraan dan lain sebagainya. Kewajiban juga ada kewajiban jangka pendek, ada jangka panjang, ya, yang dimiliki oleh perusahaan, atau kewajiban yang harus dibayarkan atau hutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang merupakan kewajiban jangka pendek, misalnya hutang gaji, hutang usaha. Kemudian kalau kewajiban atau hutang jangka panjang, misalkan ada hutang hipotek. Ekuitas pemilik ini hak dari pemilik atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini tidak lepas dengan transaksi bisnis, ya. Nah, transaksi bisnis ini adalah peristiwa ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan perusahaan atau secara langsung mempengaruhi hasil operasi bisnis perusahaan. Nah, jadi disebut transaksi bisnis karena ini adalah peristiwa ekonomi yang mengubah kondisi keuangan, yang dapat mengubah kondisi di keuangan perusahaan. Misalnya karena adanya terjadi pembelian misalnya atau penjualan. Contoh untuk transaksi bisnis, misalkan ini yang dimiliki oleh sebuah bisnis yang oleh sebuah perusahaan, yaitu namanya Net Solution. Pada tanggal 1 November 2015 ini, Krispak ini memulai sebuah bisnis yang diberi nama Net Solution. Nah, ini contoh dari transaksi bisnis. Transaksi pada awal bulan biasanya, atau ya ini di awal bulan November, Krispak ini menyetor $25.000 ke bank atas nama Net Solution. Nah, ini dalam persamaan akuntansi dicatat menyetorkan uang 25.000 ke bank. Berarti di sini uang kasnya akan bertambah 25.000, kemudian modalnya juga bertambah 25.000.
Transaksi berikutnya, Net Solution menukarkan uang sebesar $20.000 untuk tanah. Ya, menukarkan uang, ibarat atau nama lainnya membeli tanah. Nah, kalau membeli tanah ini di persamaan akuntansinya, kasnya akan berkurang sebesar 20.000, kemudian tanahnya akan bertambah sebesar 20.000. Nah, kemudian saldo, ini balance adalah saldo. Saldonya kas berarti ada saldo 5.000, tanah 20.000, kemudian modal 25.000. Ini dari transaksi yang pertama, ya, menanamkan modal, kemudian membeli tanah. Berikutnya, transaksi yang ketiga, Net Solution membeli perlengkapan dan akan dibayar kemudian. Membeli perlengkapan $1.350. Ini akan dibayar kemudian. Berarti Net Solution ini membeli secara kredit. Dicatat dalam persamaan akuntansi, ini yang C, perlengkapannya akan bertambah 1.350, kemudian akan timbul hutang 1.350. Kemudian dibuat lagi saldonya, kas 5.000, perlengkapan 1.350, tanah 20.000, kemudian dari sisi kasipannya hutang 1.350 dan modal 225.000. Kemudian transaksi berikutnya yang D, Net Solution menyelenggarakan jasa pada pelanggannya dengan imbalan 7.500 dan diterima tunai. Maksudnya memberikan jasa, ya. Berarti di sini kasnya akan bertambah 7.500, kemudian ada pendapatan jasa 7.500. Jadi di sini Net Solution menerima jasa, ya, dari pelanggannya, menerima pembayaran jasa atas jasa dari pelanggan, ya. Jadi asetnya atau kasnya bertambah 7.500, modal bertambah 7.500. Ini dikasih keterangan pendapatan jasa. Nah, untuk pendapatan ini modelnya boleh menyamping ke atas, ke samping, atau boleh ke bawah seperti ini. Kemudian dibuat lagi saldonya. Setiap selesai transaksi dibuat saldo. Saldonya kas 12.500, perlengkapan 1.350, tanah 20.000, kemudian hutang dagang 1.350 dan modalnya bertambah jadi 32.500. Transaksi berikutnya, Net Solution membayar beban-beban seperti gaji, sewa, utility dan lain-lain. Utility, listrik, seperti listrik dan air, ya. Utility. Nah, gaji 2.125, sewa 800, utility 450 dan lain-lain 275. Maka ini kasnya akan berkurang, membayar beban-beban. Jadi kasnya berkurang sebesar total pembayaran beban, yaitu sebesar 3.650. Kemudian modalnya ini juga akan berkurang sebesar beban-beban diri. Nah, di sini dikasih keterangan untuk beban gaji, beban sewa, beban utility dan beban lain-lain. Jadi dirinci, kemudian di kasnya di total, ya, di modalnya dirinci. Nah, ini keterangan ini nanti akan masuk ke laporan laba rugi. Jadi di total lagi saldonya ini dikurang menjadi 8.850, berkurang kasnya. Kemudian modalnya juga berkurang, ya, menjadi 28.850. Transaksi berikutnya, Net Solution membayar 950.000 kepada kreditor. Berarti mengeluarkan kasnya, berarti kasnya ini akan berkurang. Membayar hutang ke kreditor, hutangnya akan berkurang. Jadi hutangnya berkurang 950, kasnya juga berkurang sebesar 950. Kemudian dibuat lagi saldonya.
Demikian setiap habis transaksi dibuat saldo untuk memudahkan perhitungan nanti. Jadi kasnya akan berkurang, kemudian hutangnya juga akan berkurang. Transaksi berikutnya pada akhir bulan perlengkapan yang tersisa 550 berarti 800 telah habis pakai. Nah, 800 ini telah digunakan, tersisa 550. Nah, yang dicatat di sini perlengkapan yang telah digunakan atau telah dipakai. Jadi perlengkapannya dipakai 800, yang tersisa 550. Jadi perlengkapannya berkurang 800 dan modalnya juga akan berkurang sebesar 800. Jadi di sini kasih keterangan beban perlengkapan ya untuk bahan habis pakai atau perlengkapan. Jadi ini dibuat lagi saldonya. Perlengkapan ini yang berubah mengurang sebesar 800, kemudian modal berkurang 800, jadi total 28.050. Berikut pada akhir bulan Quickcraft ini menarik $2.000 sebesar $2.000 kas untuk keperluan pribadi. Jadi menarik uangnya untuk keperluan pribadi. Atau nama lainnya ini prefer ya, penarikan pribadi. Dikasih keterangan di sini kasnya akan berkurang sebesar 2.000, kemudian modalnya juga berkurang 2.000, dikasih keterangan penarikan pribadi atau private. Kemudian dibuat lagi saldonya, kas berkurang 2.000, kemudian modal berkurang 26.050. Berikutnya ini kalau dibuat secara keseluruhan dari transaksi A sampai dengan H, jadi kas ini dibuat persamaan akuntansinya seperti ini, aset ya terdiri dari kas, perlengkapan, tanah, dan ini nanti sesuai transaksi ya, tidak mesti seperti ini. Jadi transaksi mungkin bertambah ada inventory ya dan lain-lain. Kemudian di sini juga misalkan perlengkapan atau peralatan ya, atau misalkan ada bangunan, gedung dan lain-lain. Nah, di sini ini yang sebenarnya ini bisa ke bawah atau bisa nyamping ke samping ya modelnya. Jadi yang keterangan-keterangan pendapatan dan beban-beban ini sekarang modelnya bisa menyamping atau juga model seperti ini ya. Nah, di sini kasnya totalnya 5.900, perlengkapan 550, tanah 20.000, kemudian kewajibannya 400, ekuitas 26.050. Ini harus balance antara aset dengan pasifa atau kewajiban ditambah modal. Jadi untuk mengeceknya antara aset dengan pasifa atau kewajiban ditambah ekuitas ini harus balance ya untuk mengecek perhitungan. Ini persamaannya seperti ini. Jadi persamaan akuntansi ya. Jadi belum masuk ke jurnal, ini baru mencatat ke persamaan akuntansi. Dari sini nanti dibuat laporan keuangan. Nah, kemudian pengaruh ekuitas ya. Pengaruh transaksi terhadap ekuitas pemilik. Jadi ekuitas pemilik ini juga akan dipengaruhi, akan bisa berkurang atau bisa bertambah ya. Ini nanti ada di laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Jadi ekuitas ini akan berkurang apabila terjadi penarikan oleh pemilik ya, tadi atau prefer, dan ada beban-beban, pembayaran untuk beban-beban. Kemudian bertambah apabila ada investasi dan pendapatan. Jadi ekuitas akan berkurang apabila terjadi penarikan oleh pemilik atau prefer dan beban-beban. Kemudian akan bertambah apabila ada investasi dan pendapatan. Pendapatan dikurangi beban-beban, ini yang disebut dengan laba bersih. Jadi ini nanti ada pengaruhnya di laporan akuntansi yang menghasilkan informasi demikian, itu yang disebut dengan laporan keuangan. Nah, jadi
laporan keuangan ini yang akan diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, ya. Informasi laporan keuangan ini yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Laporan keuangan ada 4, ada laporan laba rugi. Ini laporan laba rugi ini ringkasan pendapatan dan beban, ya. Jadi pendapatan dikurangi beban-beban, itu bisa menghasilkan laba atau rugi. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Ini ringkasan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama satu periode tertentu, ya. Jadi selama periode tertentu perubahan ekuitas. Jadi modalnya bisa bertambah atau bisa menurun, meningkat atau menurun. Laporan posisi keuangan atau disebut neraca, balance sheet, ini adalah daftar dari harta, tadi aset, ya, kewajiban dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu. Yang keempat, laporan arus kas. Ini ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode waktu tertentu, ya. Nah, ini laporan keuangan, ya, dari transaksi tadi dibuat laporan keuangan. Laporan laba rugi, ini yang ringkasan laporan laba rugi ini ringkasan dari pendapatan dan beban-beban. Jadi pendapatan dari transaksi tadi dicatat pendapatannya berapa, kemudian dikurangi beban-beban, ya, beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, utility, lain-lain. Nah, ini total pendapatan dikurangi total beban. Ini kalau menghasilkan positif berarti laba, ya. Kalau negatif berarti rugi. Kemudian perubahan modal, ini ringkasan dari modal awal, ya, ditambah laba bersih dikurangi prefer, penarikan pribadi. Tadi ada investasi 25.000, laba bersih 3.050 diperoleh dari laporan sebelumnya, laporan laba rugi dikurangi prefer. Di sini ada kenaikan ekuitas pemilik sebesar 26.050, ya. Jadi ini modal akhir dari Kris sebesar 26.050. Kemudian laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, ini bentuknya bisa menyamping atau bisa ke bawah. Yang isinya adalah aktiva atau aset, kewajiban dan ekuitas. Aset ini tadi ada kas. Kasnya 5.900, perlengkapan 550, tanah 20.000. Kewajiban ada hutang dagang 400, ekuitas 26.050. Ini ekuitas diperoleh modal akhir dari laporan perubahan ekuitas, ya, masuk di sini. Jadi total aktiva atau total aset harus sama dengan yang ada di sini, kewajiban ditambah ekuitas. Ini harus balance, ya. Ini model dari yang menyamping. Ada model berikutnya adalah bentuk laporan yang ini yang menyebelah atau ada yang ke bawah lurus, ya. Kemudian ini masih sederhana, ya, karena masih di dasar di awal laporan posisi keuangannya. Kemudian berikutnya laporan arus kas. Laporan arus kas tadi adalah mengenai keluar masuknya kas, ya. Jadi kas di sini tadi Anda lihat misalkan di laporan atau di persamaan akuntansi di kolom kas paling bawah, paling samping kiri, totalnya 5.900. Nah, tadi ada misalkan ada pembayaran kepada kreditor, kemudian ada pembelian tanah, kemudian ada investasi, dan ada prefer, penarikan oleh pemilik. Nah, ini dirinci di sini pemasukannya dan pengeluarannya kas, ya, sehingga total yang ada di sini, total di laporan arus kas akan sama dengan kas yang ada di laporan posisi keuangan atau di neraca. Jadi di sini laporan arus kas terdiri dari 3 unsur, ya, yaitu yang pertama dari arus kas dari aktivitas operasi,
kemudian dari aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Ya, seperti misalnya di sini untuk yang berkaitan dengan investasi masuk di pendanaan, tipe ya. Kemudian yang berkaitan dengan pembayaran di sini masuk ke operasi. Nah, jadi ini saldo di laporan arus kas harus sama dengan di akun kas yang ada di atau di posisi keuangan. Jadi kalau arus kas dari aktivitas operasi ini melaporkan ikhtisar penerimaan dan pembayaran kas yang menyangkut operasi perusahaan. Kemudian kalau dari aktivitas investasi ini transaksi kas untuk pembelian atau penjualan aset tetap atau permanen. Kemudian kalau dari aktivitas pendanaan melaporkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi pemilik, peminjaman dana dan pengambilan uang oleh pemilik. Demikian untuk pertemuan yang kedua kali ini membahas mengenai persamaan akuntansi dan laporan keuangan. Saya harap referensinya dipelajari, kemudian ada soal-soalnya juga dicoba. Ya. Kolom diskusi di e-learning harap diisi juga, kuisnya dicoba juga. Tetap semangat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.